Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Bird Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Aina Bird Farm akan membahas seputar nektar untuk sogon dan konin, teman-teman. Dan di video sebelumnya saya sudah pernah bikin ya cara bikin nektar baik yang memakai sirup maupun tidak pakai sirup, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Ini sudah saya pilih karena kalau kita jawab semuanya itu tidak mungkin cukup waktunya, teman-teman. Tapi insya Allah untuk semua pertanyaan yang sudah masuk sudah saya jawab di kolom komentar. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan saja yang akan saya jawab biar lebih jelas nantinya, tidak salah langkah, teman-teman. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Itu dari Mas Wayan Mulik. Saya baru nangkep trotolan sogon, minta tips agar mau minum nektar Om. Nah, kalau untuk trotolan ya, yang dari Om Yokan, baik trotolan maupun yang sudah metalik, pokoknya pada intinya dari Om Yokan, itu sebetulnya tidak harus diberikan nektar bikinan sendiri, teman-teman. Biasanya kalau kita langsung berikan nektar bikinan sendiri maupun beli di kios-kios burung, itu mayoritas tidak langsung doyan, teman-teman. Jadi kita latih dulu pelan-pelan dengan air gula pasir, teman-teman. Nah, kalau sudah mulai minum sendiri ya air gulanya, baru kita sudah mulai mencampur nektar yang sudah kita bikin, teman-teman. Sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak. Nanti kalau sudah doyan baru dikasihkan total, teman-teman, untuk nektar yang sudah kita bikin. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan yang kedua, teman-teman. Pertanyaan yang kedua dari Kanauguero. Ini susah namanya. Kalau tidak ditaruh kulkas, kuat berapa minggu bosku biar gak basi? Nah, karena di sini bahan-bahannya itu ada telurnya ya, teman-teman. Itu yang saya sarankan, itu mending ditaruh di kulkas, teman-teman. Kalau tidak ditaruh di kulkas ya gampang basi pastinya, karena ada telur, teman-teman. Terkecuali tidak ada telurnya, itu boleh tidak ditaruh di kulkas. Oke, begitu ya. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan yang selanjutnya dari Mas Haikal Fike. Kalau daun jeruknya diganti daun pandan, apakah aman juga? Nah, kalau untuk daun jeruk ya, daun jeruk mau diganti daun pandan itu ya bisa saja, teman-teman. Karena pada intinya itu hanya untuk pewangi saja supaya tidak terlalu amis, karena di dalamnya ada telur, teman-teman. Oke, begitu ya Mas Haikal. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya dari Mas Heri Cahyo. Buat biji jantung gunung bisa nggak Om? Bisa. Kalau untuk buat biji jantung gunung sama saja. Oke, kita lanjutkan lagi dari Vira. Om mau nanya, kalau nyilet dikasih ramuan ini nggak apa-apa tak Om? Nah, kalau untuk nyilet itu ada dua opsi ya, bisa jadi cacingan, bisa jadi kurang nutrisi. Itu kalau untuk burung pemakan nektar, teman-teman. Tapi mayoritas itu kurang nutrisi kalau untuk burung pemakan nektar, terkecuali burung pemakan serangga dan pemakan bijian, teman-teman. Itu mayoritas kalau nyilet itu pasti cacingan, mayoritas, tapi ya nggak semua. Jadi yang sarankan itu pakailah nektar yang seperti di video sebelumnya. Ini saya sudah ada ya di deskripsi maupun di playlist, silahkan dicari saja. Jadi bisa terhindar dari nyilet, teman-teman. Nah, begitu ya Vira. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya dari Mas Doni. Kalau susunya yang coklat bisa Om? Nah, kalau untuk susu coklat ya sebetulnya bisa-bisa saja, cuman warnanya jadi kurang menarik ya, teman-teman. Jadi saya sarankan yang putih saja, walaupun ada dua pilihan. Oke, begitu ya Mas Doni. Kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya dari Mas Apoy. Kalau sudah dikasih ke burungnya itu diganti berapa hari Bang? Misalkan belum habis, apa harus nunggu habis saja? Mohon dijawab. Ya, kalau sudah dicepuk ya, itu biarkan sampai habis saja, nggak usah sehari diganti, kan sayang, karena pastinya masih ada, teman-teman. Biarkan sampai habis saja lalu diganti yang baru. Oke, begitu Mas Apoy. Kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya dari Regina. Bang mau tanya, ini kuat berapa lama kalau tidak disimpan di kulkas? Terima kasih. Ya, kalau tidak ditaruh di kulkas ya pastinya tidak begitu lama ya, teman-teman, karena di dalamnya ada telurnya. Jadi lebih baik ditaruh di kulkas. Begitu ya Mbak Regina. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Mas, kalau tidak pakai Vitacik nggak apa-apa? Terima kasih sebelumnya, masih belajar soalnya. Ya, sebetulnya tidak apa-apa. Vitacik kan hanya penambah vitamin ya, teman-teman. Jadi ya tidak apa-apa. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya
Dari Kakanik, Om saya udah terlanjur beli telur bebek, bisa nggak ya? Sama pewarna pandan, terus beli daun jeruk juga, apakah pewarna pandan dicampur daun jeruk boleh Om Tino? Terima kasih. Boleh saja ya Mas Kakak ya, silahkan dicoba saja. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya dari Aulia. Bang, kalau telur puyuh berapa butir Bang? Nah, kalau mau diganti telur puyuh itu bisa 3 butir, bisa 5 butir. Diambil kuningnya saja pastinya, jangan sama putihnya ya. Oke ya, begitu Aulia. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya dari Mas Bayu. Bang, bisa tahan berapa hari kalau di kulkas sama nggak di kulkas? Ya pastinya kalau untuk tingkat tahannya itu sebetulnya tergantung kualitas telurnya ya teman-teman. Jadi kalau telurnya baru bagus, pastinya dia juga akan kuat tahan lama, apalagi naruhnya di kulkas ya teman-teman. Cuman jangan di freezernya, saya sarankan di pintu bagian bawah. Sekali lagi jangan di freezer, nanti beku. Nah, kalau tidak ditaruh di kulkas, selagi nektar ini belum bau dan berbusa, itu masih bisa dipakai Mas Bayu. Oke, begitu ya Mas Bayu. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya dari Mas Soli BF. Kalau nggak ada telur ayam kampung gimana? Nah, kalau nggak ada telur ayam kampung bisa diganti telur bebek, bisa diganti telur puyuh, bisa ya. Dan saya sarankan yang penting jangan memakai telur ayam negeri ya teman-teman, karena mudah sekali untuk basi. Oke, begitu ya Mas Coli BF. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya dari Lutfi. Bang, kalau racikan ini dipakai untuk burung sepak raja apakah bisa? Bisa. Oke, kita lanjut dari Mas Mahfud. Itu kalau sudah ditaruh cepuk sama kasih air kuat berapa hari Om? Nah, kalau untuk sudah dicepuk ya boleh-boleh saja, untuk biar supaya encer ya, dikasih air sedikit lalu diaduk, cuman tidak kuat lama ya teman-teman, karena kalau sudah tercampur air pastinya berubah warnanya juga ya. Paling maksimal 2 hari masih kuat kalau sudah dicepuk dicampur air. Oke, begitu ya Mas Mahfud. Oke, lanjut dari Bang Asep. Maaf Om, mau tanya tangkringan konin baiknya sejajar atau silang Om? Semoga dijawab, terima kasih Om. Ya, kalau menurut pengalaman saya ya itu mending sejajar. Kalau sejajar itu biasanya supaya tidak naik turun. Oke, begitu ya Mas Asep ya. Oke, kita lanjut dari Mas Iwan. Mas, ini bisa buat cucak combo nggak? Bisa, kalau doyan pasti bisa. Tapi biasanya kalau cucak combo sih ada yang doyan ada yang tidak ya, tapi masih bisa Mas Iwan. Oke, kita lanjutkan dari anak rantau. Om, meracikan ini untuk pakan harian aman kan? Nah, kalau untuk pakan harian ya pastinya ini buat pakan harian, karena pastinya dia full nutrisi ya teman-teman, karena ada telurnya, ada madunya, juga ada vitacik, juga ada susunya. Pasti buat harian sangat bagus sekali. Oke, begitu ya Mas anak rantau. Kita lanjutkan dari Yavino. Bang, itu nanti masih dikasih air enggak? Nah, kalau untuk mau dikasih air saya sarankan dicepuk ya teman-teman. Jadi kalau untuk tidak dikasih air, saya sarankan yang di botolnya jangan dikasih air. Kalau dikasih air pastinya cepat basi teman-teman. Oke, begitu ya Vino. Oke, lanjut dari Dik. Izin tanya Mas, kalau untuk cepuk harian wajib diganti sehari, habis nggak habis apa gimana? Maksudnya dicepuk harian itu wajib diganti walaupun habis atau tidak habis begitu ya. Ya pokoknya ya enggak harus sampai habis saja, nggak apa-apa selagi ramuan itu masih baik dipakai, masih bagus dipakai. Jadi tidak harus setiap hari diganti, biarkan sampai habis saja. Oke, begitu ya Mas Dik ya. Oke, kita lanjut dari Mas Ragil. Kalau nggak ada daun jeruk purut, nggak pakai daun jeruk bisa nggak Bang? Terus ramuannya bisa dikasihkan ke Sogon masih Om Jokan atau enggak? Ya bisa saja, yang penting ada pewanginya. Kalau nggak ada pewanginya biasanya cenderungnya baunya amis karena ada telurnya ya. Nah, kalau untuk burung Om Jokan itu saya sarankan mending jangan langsung dikasihkan, jadi bertahap, pakai air gula dulu, setelah doyan air gula lalu dikasihkan ramuannya, itu juga harus bertahap. Oke, begitu ya Mas Ragil. Oke, kita lanjut dari Klijobi Jalan. Daun jeruk apa wajib jeruk purut? Ya nggak wajib ya pastinya, daun jeruk yang lain juga bisa, asalkan itu kan fungsinya itu hanya untuk pewangi saja.
Kayak begitu ya. Kita lanjutkan lagi dari Mas Dorsen. Kalau untuk konin bahan apakah bisa? Bisa. Lanjut lagi. Ini dari Mas User Y6G ya, pokoknya itulah ya. Susah ini dibacanya. Om meracikan ini dikasih sedikit air boleh nggak? Boleh, asalkan dicepuknya, di botolnya jangan. Lanjut lagi dari Mas Cek Samino. Gimana kalau pakai telur burung dara, bisa nggak? Kalau burung dara saya sih belum pernah ya teman-teman. Jadi kalau mau dicoba ya bisa, kemungkinan bisa. Yang penting jangan telur ayam negeri. Kalau ayam negeri sudah jelas saya praktekkan itu cepat basi teman-teman. Oke begitu ya Mas Jack. Lanjut lagi dari Mas Yaman. Bang, kalau telurnya 2 sekaligus berarti tinggal tambah bahan yang lainnya ya, madu tambah 1, susu tambah 2. Betul, kayak begitu Mas Yaman. Lanjut dari Vira. Assalamualaikum Omku. Waalaikumsalam. Kalau buat lomba dikasih nektar bikinan Om bagus tak Om? Mohon dijawab ya Omku. Ya bagus aja, mau buat harian mau buat lomba ini sangat bagus ya. Untuk burung sogon juga burung konin pastinya. Kayak kita lanjutkan dari Deharti. Untuk burung bahan bagus Mas, bagus untuk burung bahan, tapi syaratnya yaitu harus air gula dulu, baru dicampur pelan-pelan, setelah doyan baru diganti total. Kayak begitu Deharti. Oke lanjutkan dari Wak Gabes. Mas, kalau nggak pakai pewarna bisa Mas? Ya kalau nggak pakai pewarna bisa saja ya, cuman warnanya jadi kurang menarik itu kalau menurut saya. Jadi bagusnya pakai pewarna saja, kalau nggak pakai pewarna sih bisa saja. Oke begitu ya Mas Wakabes. Nah mungkin itu saja dulu ya yang saya jawab. Lain kali bisa disambung lagi karena nanti terlalu panjang waktunya, jadi bergantian dengan yang lain ya teman-teman. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kicau mania seluruh Nusantara. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.